Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada aw al istifada wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futul arifin wa fakirna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terakhir pembahasan kita yaitu keutamaan daripada atau sudah masuk daripada solat sunnah yang mana jenisnya itu ialah sudah kita masuki, yaitu jenis solat sunnah rawatib, yaitu solat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Kemarin sudah kita jelaskan arti daripada rawatib, yaitu yang mana yang selalu rutin Nabi kita Muhammad SAW untuk mengerjakannya, baikpun itu di waktu musafir maupun itu di waktu berdiamnya. Kemudian kemarin ada yang dikuatkan dan ada yang tidak dikuatkan. Nah, itu kemarin kita sedikit mengulang. Yang dikuatkan yang pertama maksudnya wahiyal lati wadhaba 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha, yaitu yang mana merutini atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha, tidak akan pernah meninggalkannya. La hadaran wala safaran, tidak di waktu hadir apalagi, wala safaran, dan tidak juga waktu musafir. Ada berapa? Wa ya asyaratun, yaitu ada 10 raka'atani qabla subhi wa hiya afdaluha, 2 rakaat sebelum subuh, wa qabla dhuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atani ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur, wal maghrib, dan setelah maghrib 2 rakaat setelah maghrib, wal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah qabliyah dan ba'diyah tersebut. Dan yang kedua ghairu muakkadah, yang tidak dikuatkan tapi tetap disunnahkan. Wa hiya allati lam yuwadhib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu merutininya. Ya, kadang-kadang beliau meninggalkan, kadang-kadang beliau kerjakan. Itu maksudnya. Wa yasnata asyrata raka'atan, yaitu ada 12 rakaat. Rak'atani ukhrayani qabla dhuhri wa ba'dahu. Dan tambahan 2 rakaat qabliyah sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Ditambah. Artinya 4 rakaat qabliyah jadinya kan, ditambah dengan yang dikuatkan tadi, dan 4 rakaat ba'diyahnya. Jadi ditambah 2 rakaat dengan yang dikuatkan tadi tersebut.
Jadi ada 4 rakaat qabliyahnya. Kemudian wa arba'u raka'atin qablal asri, dan 4 rakaat sebelum asar, qabliyah asar. Nah, kalau qabliyah asar itu langsung 4 rakaat. Sedangkan yang dikuatkan tadi tidak ada asar. Ya, yang dikuatkan tadi asar tidak ada. Qabliyah asar tidak ada. Jadi di asar yang termasuk tidak dikuatkan, tapi sekaligus 4 rakaat sunnah qabliyahnya. Kemudian warak'atani qablal maghribi wal isya'i. Nah, dan 2 rakaat sebelum maghrib wal isya'i, dan sebelum isya. Nah, itu kemarinlah sudah kita bahas. Nah, sampai di situ pembahasan kita di minggu yang lalu. Sekarang kita masuki ke fadluha, yaitu apa? Keutamaannya. Nah, keutamaan daripada salat rawatib tersebut. Apa itu? Ialah katanya warada fiha al-katsiru minal ahadits, diriwayatkan banyak daripada hadis. Minha, diantaranya maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi sa'alahu marafaqatahu fil jannah, yang mana dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap yang bertanya siapa yang menemani nanti di surga. Nah, jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang nanti menemani, ya, menjadi teman besok di surga, katanya. Faqala lahu fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Katanya, ya, apa? Fa'inni, maka tolonglah diriku, ala nafsika, atas dirimu, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat. Itu salah satunya. Kita sholat sunnah ini kan termasuk daripada kita untuk memperbanyak sujud atau sholat. Banyak sholat, banyak sujud, ya Pak ya. Itu salah satu keutamaannya. Kemudian di sini ada riwayat daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau menafsirkan di sini sama. Wal muradu bi kasratis sujud, dan adapun yang dimaksud dengan banyak sujud di sini ialah katanya kasratun nawafil, memperbanyak salat sunnah, war rawatib minha wa min afdaliha, dan memperbanyak salat sunnah rawatib. Nah, ini ya yang dimaksud daripada memperbanyak sujud ialah selalu menjaga salat sunnah rawatib, dan begitu juga salat sunnah yang lainnya. Nah, itulah nanti katanya, ya, apa yang bisa menolong nanti akan masuk surga dan menemaninya di surga. Naam. Dan menemani artinya juga maksudnya tadi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Nah, itu dia. Kemudian faedahnya, wa faidatuha. Nah, salah satu faedah daripada salat sunnah rawatib tersebut selain keutamaan. Kalau keutamaan tadi secara singkat bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Faedatuha, faedahnya yang pertama, annaha, sesungguhnya jawabirul lil faraidhi, ya, bisa menutupi kekurangan salat fardu. Ini keutamaan rawatib, Pak. Mungkin di dalam salat fardu kita ada kekurangan, ada dari segi kesunahannya kurang mungkin, atau kelupaan kita, atau keliru, itu kekurangan semua, Pak. Tidak khusyuk kita, itu kekurangan semua. Ya, sholat tidak khusyuk, terkadang kita lupa, terkadang kita lalai, ini segala macam
sunnah kita tak kerjakan, itu termasuk daripada kekurangan. Ya. Nah, itu ditutupi salah satu faedahnya apabila kita mengerjakan rawatib tersebut. Bisa ditutupi dengan itu. Jadi ibarat kata menyempurnakan, penolong daripada kesempurnaan di dalam sholat fardu kita. Nah, itu keutamaannya. Fatajburul khalala wan naqsal ladzi yaqa'u fil faraid, katanya. Dan itu katanya bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi saat melaksanakan sholat fardu. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, yanalu bihal musalli mahabbatallah. Masya Allah. Yaitu apa? Dengan sering melakukan sholat sunnah, maka seseorang yang menjaga sholat sunnah rawatibnya, ya, akan mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu keutamaannya. Mendapatkan rasa cinta dari Allah, Pak. Bukan kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, itu biasa. Ya, itulah kewajiban kita. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, ini beda. Ya, ini beda. Kalau Allah mendapat cinta dari Allah, nah ini khusus, Pak, ya. Aman sudah kita. Kalau Allah sudah cinta itu, apapun kekurangan kita, dia terima. Ya, apapun kekurangan kita, dia terima. Nah, ini salah satu keutamaannya. Faedahnya, ya, bisa mendapatkan cinta Allah kepada kita. Wah, ini derajat paling tinggi sebenarnya, Pak, ya. Seakan-akan ridho. Ya, kekurangan kita diterima, kesalahan kita diampunkan. Kalau Allah cinta, kita sama kita kayak anak, ya, kayak anak. Biar gimana pun kesalahan anak, ya, biar gimana pun kalau kita sayang sama anak, kita maafkan, Pak. Ya, anak, istri, ibu, ya, Pak. Kalau kita udah sayang, cinta, udah. Apapun kekurangan mereka, apapun kesalahan mereka, kita maafkan. Ya, kita terima. Nah, itu salah satu keutamanya. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya. Fafil hadisi, disebutkan dalam hadis, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dikatakan katanya, ya, wala yazalu 'abdi, tak kala apa, seseorang hamba tidak akan berhenti-hentinya yataqarrabu ilayya bin nawafili, melakukan ibadah sunnah kepadaku, ya, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Nah, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nah, ini kalau hadis Imam Bukhari ini, ya, sudah yakin hadis sahih. Dan hadis ini masyhur, ya. Tak kala seorang hambaku yang mana selalu dia mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sholat sunnah sampai aku mencintainya. Masya Allah. Ya. Wah, ini besar sekali nih manfaat nih, Pak. Faedahnya besar ini. Tak sepele ini. Ya, susah loh dapat cinta Allah itu, susah sebenarnya. Ya, cuman kalau istiqomah ini tak dapat cinta Allah. Aman sudah kalau dapat cintanya Allah. Nah, itu faedah-faedah dan keutamaan daripada sholat sunnah rawatib. Kalau kita menjaganya. Itu diantaranya saja, Pak. Katanya banyak tadi, ya. Hadisnya banyak, cuman ini diantaranya saja. Nah, sekarang kita masuk kepada waktunya lagi. Waktunya, waktuha pertama al-qabliyah. Kawaktil faridah, seperti waktu salat fardu, waktunya. Fa yadkhulu waqtuha bidukhuli waqtil faridah wa yakhruju bi khurujihi. Waktunya al-qabliyah tersebut, ya, ialah paslah sudah masuk waktunya. Misalnya masuk waktu zuhur, ya baru ada solat qabliyah zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur, belum ada qabliyah zuhur. Wa yakhruju bi khurujihi, dan habis ketika habis waktu solat tersebut.
Makanya kita pernah sampaikan kemarin kan, contoh seperti sholat qobliyah subuh, mana yang tidak terkejar misalnya kan, mana yang tidak dapat misalnya, tidak terkejar sholat sunnah qobliyah subuh, keburu jamaah udah mulai, tidak apa-apa, sholat qobliyahnya sudah subuh. Karena waktunya ini, qobliyah ini, pokoknya masih dalam waktu sholat. Masih ada waktu sholat tersebut, masih boleh. Kalau misalnya tak kejar tadi. Nah itu qobliyah. Wal ba'diyah itu sama rupanya. Yadkhulu waktuha bi fi'lil faridati wa yakhruju bi khuruji waqtil faridah. Masuk waktu ba'diyah ini, kecuali ba'diyah Pak. Ba'diyah dilakukan setelah sholat fardunya. Wa yakhruju bi khuruji waqtil faridah, dan habis waktunya ya ketika habis waktunya. Waktu sholat fardunya, waktu sholat jenis sholatnya. Tidak mungkin sholat ba'diyah dilakukan di qobliyah, itu tidak mungkin. Tapi kalau misalnya qobliyah tadi boleh setelahnya, karena waktunya masih di dalam sholat tersebut, masih boleh melakukan sholat ba'diyah atau qobliyah tersebut. Paling asalkan belum keluar waktunya. Naam. Dijelaskan katanya, nih, fayajuzu an takuna qabliyatu ba'da fi'lil faridati wa takunu ada. Dibolehkan katanya melakukan sholat sunnah qabliyah setelah mengerjakan sholat fardu. Dijelaskan rupanya tetap. Wala yajuzu an takunal ba'diyatu qabla fi'lil faridah. Begitu juga sebaliknya. Tidak boleh melakukan sholat sunnah ba'diyah sebelum sholat fardunya. Sudah dijelaskan rupanya. Nah itu waktunya. Waktu yang terjadi untuk sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Habis sudah. Ada sedikit kita masalah, katanya dikatakan masailu fi batiyatin nawafil. Ada beberapa masalah di sebagian sholat sunnah. Katanya afdalu fi jami'in nawafili an takuna fil baiti. Nah, dikatakan katanya yang paling afdal fi jami'in nawafil, di seluruh sholat sunnah, an takuna fil baiti, harus di rumah, itu paling afdalnya. Seperti sholat sunnah qabliyah, bahkan ba'diyah, atau duha bisa jadi, atau apa itu kan. Itu dikatakan, ada yang mengatakan memang afdol itu dikerjakan sholat sunnah itu di rumah. Ya salah satunya hikmahnya untuk menghidupkan itu rumah dengan sholat, dengan ibadah Pak selain daripada Al-Quran ya. Jadi terkadang kita ya membab husnudzon Pak mana yang sudah isya langsung pulang, mungkin dia sholat sunnah di rumah ya. Sholat sunnah Pak dianya di rumah, dari bab husnudzonnya ya, bukan kebalikannya. Cuman, nah ini lagi ya Pak ya. Cuman atau tapi melihat kebiasaan kita ya, kelumrahan kita, kalau udah di rumah Masya Allah. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja pengen cepat sudah. Nah jadi kalau di fikih ya Pak ya, kalau di fikih dia hukum ini menyesuaikan keadaan. Jadi tidak selalu harus tetap itu. Memang ada beberapa hukum yang tidak berubah hukumnya kapanpun, dimanapun. Tapi kalau khusus fikih, khusus yang kebanyakan maksudnya, itu menyesuaikan keadaan. Sekarang dia mengatakan afdol itu di rumah, suruh sunnah. Akan tetapi, kalau pada kebiasaannya kita sudah seperti yang ya kita sesama tahulah, ya, jangankan sunnah, yang wajib aja pengen cepat sudah. Ini akan hilang
keutamaan ini. Lebih afdal berbalik ke masjid. Apalagi ini berjalan. Iya. Seperti duha, Pak ya. Kalau duha oke lah, memang kebanyakan ada di rumah sebagian, ya kan? Sebelum kerja misalnya kan, sebelum pergi ke kantor, sebelum pergi ke kebun atau pergi kemana gitu kan, sebelum pergi kerja lah intinya. Masih sempat terkadang jam 7, jam setengah 8 duha di rumah, ya alhamdulillah. Duha. Kalau seperti sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini, ya memang kebanyakan kita di masjid sudah sulit sudah kalau di rumah, ya. Nah itu dia.